Profil dan sejarah Masjid Agung Banten. Perkembangan Islam di Banten disertai pembangunan kerajaan dengan 4 komponen utama. Pertama, istana sebagai pusat pemerintahan dan tempat tinggal raja-raja. Kedua, Masjid Agung sebagai pusat peribadatan. Ketiga, alun-alun sebagai pusat kegiatan rakyat. Dan yang keempat, pasar sebagai pusat kegiatan ekonomi. Masjid ini terletak di Banten Lama, Kelurahan Banten, Kecamatan Kasemen, Kota Serang, Provinsi Banten. Masjid ini adalah salah satu dari sedikit peninggalan yang tersisa dari bekas kota kuno Banten yang menjadi pusat perdagangan paling makmur di Indonesia setelah jatuhnya Kesultanan Demak pada pertengahan abad ke-16. Masjid ini dibangun pertama kali pada tahun 1556 oleh Sultan Maulana Hasanuddin yang pada saat itu menjabat pada tahun 1552 hingga 1570 sebagai Sultan pertama dari Kesultanan Banten. Ia adalah putra pertama dari Sunan Gunung Jati. Setiap hari masjid ini ramai dikunjungi para peziarah yang datang tidak hanya dari Provinsi Banten dan Provinsi Jawa Barat saja, tetapi juga dari berbagai daerah di Pulau Jawa. Masjid ini dikenal dari bentuk menaranya yang sangat mirip dengan bentuk sebuah bangunan mercusuar. Di masjid ini juga terdapat kompleks pemakaman Sultan-Sultan Banten beserta keluarganya, yaitu makam Sultan Maulana Hasanuddin dan istrinya, Sultan Ageng Tirtayasa, dan Sultan Abu Nasir Abdul Qohar. Sementara di sisi utara Serambi Selatan terdapat makam Sultan Maulana Muhammad dan Sultan Zainul Abidin, serta beberapa makam lainnya. Kompleks Masjid Agung Banten mencakup berbagai bangunan dan menghadap ke arah timur. Struktur utama masjid memiliki karakteristik khas masjid-masjid Jawa kuno. Salah satunya adalah keberadaan gapura di keempat penjuru mata angin. Masjid Agung Banten dibangun dengan gaya arsitektur Jawa pada masa pemerintahan Sultan Maulana Yusuf sampai Sultan ketiga Kesultanan Banten pada tahun 1556. Kemudian, sebuah pawestren di aula samping masjid yang bergaya Jawa ditambahkan pada masa pemerintahan Maulana Muhammad. Lalu, serambi di sebelah selatan masjid diubah menjadi makam yang berisi sekitar 15 kuburan. Pada tahun 1632, minaret setinggi 24 meter ditambahkan ke kompleks masjid. Minaret ini dirancang oleh seorang Tionghoa yang bernama Jack Bangsut atau yang dikenal dengan Pangeran Adiguna. Sebuah wakaf Nyai Haji Iras Donjang Serang pada 23 Syawal 1323 Hijriah yang ditulis dengan huruf Arab gundul pada penampil lengkung bagian atas muka mimbar diperkirakan merupakan karyanya. Jack Bangsut sendiri merupakan arsitek pembantu Raden Tepat dalam membuat Masjid Agung Banten. Dialah yang konon membuat atap masjid begitu mirip dengan atap pagoda, yaitu atap yang melingkar yang berbentuk bujur sangkar yang bertingkat 5 yang sekitar periode yang sama. Tiamah yaitu bangunan semacam pavilion yang dahulu sering digunakan para ulama dan umat Banten untuk mendiskusikan masalah-masalah keagamaan. Langgam Eropa sangat jelas pada bangunan itu, khususnya pada jendela besar di tingkat atas yang dimaksudkan untuk mengatur sirkulasi cahaya dan udara. Sekarang Tiamah digunakan untuk menyimpan benda-benda peninggalan Kesultanan Banten. Saat ini, Masjid Agung Banten masuk
orang warga Belanda yang masuk Islam. Elemen desain masjid ini memiliki pengaruh agama dan budaya dari Islam, Hindu, Buddha, Tiongkok, dan Belanda. Budaya-budaya tersebut tidak hanya memaksakan nilai dan gayanya pada arsitektur masjid, tetapi juga berbaur dengan baik dengan budaya Jawa di Indonesia. Misalnya, ada perpaduan unsur arsitektur Hindu dan Jawa yang terdiri dari konstruksi bata Belanda. Kardel menggabungkan fitur arsitektur barok Eropa awal dalam desain masjidnya, yang terutama dapat dilihat pada minaret, bangunan tiamah, serta dinding masjid. Hal inilah yang membedakan Masjid Agung Banten dengan masjid tradisional lainnya di Indonesia, karena terdapat perpaduan budaya yang berbeda yang tertanam dalam desain dan elemen arsitekturalnya. Perpaduan budaya Islam dan Eropa di Masjid Agung Banten tampak jelas pada bangunan tiamah atau paviliun tambahan di bagian selatan masjid utama. Masjid Agung Banten merupakan salah satu masjid tertua di Indonesia yang penuh dengan nilai sejarah. Masjid ini dibangun pertama kali pada tahun 1556 oleh Sultan Maulana Hasanuddin yang merupakan sultan pertama dari Kesultanan Banten. Bangunan masjid ini telah berusia lebih dari 4 abad dan masih kokoh hingga saat ini. Dengan demikian, masjid tidak semata sebagai tempat di mana hamba bermunajat kepada Tuhannya, tetapi juga sarana menginternalisasikan nilai-nilai sejarah dan budaya. Seiring berkembangnya zaman, kini masjid ini menjadi salah satu objek wisata yang padat dikunjungi oleh masyarakat dari berbagai daerah, yang biasanya bermaksud untuk berziarah. Namun tidak jarang juga masjid ini menjadi tujuan bagi turis-turis asing yang ingin melihat keindahan sisa-sisa kejayaan Kesultanan Banten. Wisatawan yang ingin berkunjung ke masjid ini tidak dipungut biaya.